Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Faradi Saptro, kelas S3D dengan NPM yang saya miliki adalah 2024 4758813. Di sini saya akan menjelaskan code yang saya buat untuk soal nomor 2. Memang program yang saya buat di sini adalah pencarian dengan menggunakan binary search. Untuk variabel yang saya gunakan adalah variabel A. Untuk variabel A ini adalah bentuk tipe array of integer dengan indeks yang kita inginkan yaitu adalah 10 gitu. Jadi kita tulisnya 1 sampai 10. Kemudian ada variabel I, J, temp, N, cari, awal, akhir, dan tengah. Gitu. Ini adalah variabel yang wajib gitu ya untuk binary search awal, akhir, dan tengah. Kemudian indeks itu yang mana semua variabel ini tipe datanya adalah integer gitu. Kemudian saya juga ada variabel ketemu itu yang mana tipe datanya boolean gitu. Fungsi ini adalah gunanya untuk menampilkan sebuah teks gitu ya. Apakah uh, inputan yang kita cari ada atau tidak gitu. Kemudian code-nya kita mulai dari sini. Untuk inisiasi awal variabel n itu kita udah kasih isi dengan 10. Kemudian kita inisial awal variabel a yang berupa array tadi dengan static value ya. Yang mana di sini kita isi 35, 28, 73, 10, dan 18, dan seterusnya. Gitu. Dan ini adalah sebenarnya code yang penting dan tidak penting ya untuk yang ini. Untuk ini saya hanya menampilkan banyaknya jumlah elemen array pada variabel n, yang mana tadi 10 ya. Kemudian nanti saya akan menampilkan writing ya atau teks gitu. Menampilkan elemen keberapa, elemen ke-1, variabel A ini 1 karena I itu 1 ya, variabel ini 1, jadi elemen ke-1 itu 35, elemen kedua itu 28, elemen ketiga itu 73, dan seterusnya ke bawah gitu ya. Nah, syarat untuk binary search adalah data itu harus diurut dulu nih, entah itu ascending atau descending gitu. Nah, di sini saya ngebuat satu satu logic lah ya, logic manual selection sort gitu. Mirip-mirip dengan soal jawaban nomor 1. Nah, di sini ya variabel id diisi dengan 1, kemudian akan di looping selama n itu kurang 1, mana n itu kan 10, dikurang 1 menjadi 9, karena indeks array itu dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi untuk proses ascendingnya, dan kemudian ini adalah proses untuk menyimpan inputan kita ke dalam variabel cari kita, apa yang mau kita cari. Kemudian di sini adalah logic untuk code mencari binary search-nya, logika binary search-nya. Di sini variabel ketemu, kita inisial awal dulu menjadi false, kemudian awal itu nilai 1, akhir itu menjadi 10 kita. Nah, kemudian di sini kita menggunakan looping, menggunakan while do itu dengan kondisi tidak ketemu atau not ketemu. Nah, fungsi not di sini adalah mengembalikan sebuah boolean. Contoh, kalau misalnya ketemu ini false, not itu berarti mengembalikan kan. Berarti kalau ketemu ini sebelumnya false, di sini kalau kita pakai not berarti menjadi true. Jadi looping while do ini akan berjalan jika ketemu itu nilainya true, bukan false. Kemudian loopingan ini juga akan berjalan jika nilai awal itu kurang dari nilai akhir gitu. Nilai awal ini. Kenapa nilai awal dan akhir ini kita buat menjadi kondisi ini di sini ya karena nanti prosesnya ngeset ya, nanti akan beda-beda nih nilai awal dan akhirnya gitu, bakal ke inisial dengan nilai yang lain gitu. Mungkin sambil menjelaskan ini saya jelasin by notepad kali ya. Contoh kita punya nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke. Nilai awal udah pasti dong. Angka awal itu dengan 1, angka akhir itu sama dengan 10. Nah, angka tengahnya udah tahu dong apa? Angka 5. Angka 5 itu adalah angka tengahnya di antara 1, 2, 3, 4, dan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, prosesnya dimulai dari sini. Oke, jika ketemu itu true dan awal itu kurang dari akhir, maka lakukan yang pertama adalah variabel tengah. Variabel tengah ini kita inisial awal dulu dengan awal ditambah akhir div 2 dibagi 2. Ya, ini hasilnya 5. Ya, kan? Kemudian masuk lagi ke kondisi ini. Jika nilai tengah itu sama dengan cari, maka mungkin kita di sini tentukan dulu nilai apa yang mau kita cari. Di sini kita bakal cari nilai 6. Di sini kita cari nilai 6. Ya, kita lanjut lagi codingannya. Jika nilai tengah 5 itu sama dengan eh, cari atau variabel yang udah kita input tadi, yang mana kita input itu 6 ya kan, maka lakukan ini gitu. Ketemu, variabel ketemu diisi dengan true, kemudian indeks itu diisi dengan nilai tengahnya gitu. Kita nggak bakal masuk ke kondisi ini gitu. Kenapa ya? Karena nilai tengah ini, 5 ini, nggak sama dong apa nilai yang kita cari. Kita cari kan 6. Apakah 6 sama dengan 5? Enggak. Karena dia tidak match, maka dia akan masuk ke logic else if, yang mana apakah nilai tengah kurang dari variabel cari atau 6, apakah 5 kurang dari angka 6, ya gitu, berarti kita bakal masuk ke logic sini nih, yang mana apa yang dilakukan di sini ialah mengisi variabel awal dengan variabel tengah ditambah 1 gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, berarti sekarang kita udah masuk ke sini dong. Nah, kalau udah masuk sini berarti awal ini diisi dengan angka tengah nih. Angka tengah sebelumnya kan 5 ya. 5 ditambah 1 sama dengan 6 kan? Sama dengan 6. Ini udah ketemu nih. Nilai awal sama dengan 6. Ini kan. Nah, nilai tengahnya apa? Mungkin sebelum nilai tengah, akhir dulu deh. Akhir sama dengan 10 kan? Udah pasti 10 kan? 10. Nah, karena nilai awal kita sekarang dari 6 dan akhirnya 10, berarti nilai tengahnya adalah 6, 7, 8, 9, 10. Nilai tengahnya adalah 8. Hasilnya adalah 8. Oke, kita ulangi lagi. Nah, karena proses tadi ketemunya itu, variabel ketemunya itu masih false, belum diubah menjadi true, maka dia masih bisa masuk lagi ke loop yang while do ini. Dan juga awal itu, variabel awal itu, 6 ini masih kurang dari akhir. 6 ini masih kurang dari 10. Masih bisa lagi gitu. Oke. Tengah ini, variabel tengah ini udah diisi ya tadi ya, menjadi 8. Ya kan, ini proses yang ini nih, jadi 8 gitu. Nah, kemudian masuk lagi ke kondisi. Jika variabel tengah itu sama dengan cari, maka nah, apakah variabel tengah ini 8 sama dengan yang kita cari dengan 6? Enggak. Nah, kalau enggak, berarti kita loncat nih, masuk ke SIF selanjutnya. Apakah variabel tengah kurang dari variabel cari? Nah, apakah variabel tengah kurang dari apa yang cari? Nah, apakah 8 kurang dari 6? Enggak dong. Karena enggak, berarti kita masuk ke else-nya. Di sini, apa yang dilakukan di else adalah mengisi variabel akhir menjadi variabel tengah dikurang variabel tengah dikurang 1 menjadi variabel awal itu masih 6 dan variabel akhir diisi dengan
karena 8, variabel tengah ini kan, variabel akhir ini kan di sini variabel tengah dikurang 1. Variabel tengah ini kan 8. 8 dikurang 1 berapa? 7. Oke. Tengah, ya. Tengahnya berapa sekarang? Nah, tengahnya ini ya berarti 6. Gitu ya. Terus kita lanjut lagi nih. Karena ketemunya ini masih, kondisinya ini masih bisa semua untuk dilakukan, berarti kita bakal masuk lagi ke proses looping yang terakhir nih, harusnya. Kita itu looping yang terakhir, kita masuk ke pengisian variabel tengah gitu yang mana hasilnya jadi 6 ini nanti. Kemudian nanti kita masuk ke kondisi if lagi, apakah tengah sama dengan yang cari? Nah, sekarang udah sama kan? Apakah nilai tengah ini sama dengan apa yang kita cari? Ya. Variabel 6 ini apakah sama dengan 6? Iya. Maka kita masuk, akhirnya masuk ke logic ini. Kita akan mengisi variabel ketemu dengan true dan mengisi variabel image dengan tengah. Nah, kalau ini udah selesai, kita nggak bisa lagi dong kan masuk ke while looping while do ini. Kenapa? Karena ketemunya ini udah jadi true. Ya nggak? Ketemunya udah jadi true dan apakah awal kurang dari sama dengan akhir? Ya karena apakah awal itu kurang dari sama dengan akhir? Ya 6 kan. Ini kan harusnya tadi jadi 6. Apakah awal kurang dari sama dengan akhir? Ya, betul. Kan awal itu kurang dari sama dengan ya, bukan berarti apakah 6 itu kurang dari 6, tapi apakah 6 itu kurang dari sama dengan 6 gitu. Yang mana kalau nilai itu kurang atau sama dengan nilai yang dibandingkan itu berarti true gitu. Nah, karena ketemu ini kita variabel udah menjadi true, maka kita bakal masuk lagi ke sini. Kondisi inilah yang bakal nampilin nilai yang kita cari gitu. Jika ketemunya true, maka akan mengambilkan teks variabel itu. Ditemukan pada elemen indeks bla 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 gitu. Kalau misalnya ketemu yang nggak ada, ketemunya false, masih false ya, kembalikan data tidak ditemukan gitu. Jadi di sini kita bakal coba jalan deh. Ya, di sini seperti yang sebelumnya ya, ini array nilai-nilai yang sudah kita input secara statik tadi, by code. Nah, kita mau nyari elemen ke 10 contoh. Ini elemen ke 10 ya. Kita akan nyari elemen ke 10. Nah, kalau ditemukan pada elemen indeks 1. Oke, nah itu. Kalau misalnya kita inputnya ngasal gitu ya. Nggak ada yang di ini contoh di sini tuh nggak ada. 55 deh, contoh 55. Apa nggak akan ditampilkan adalah data tidak ditemukan.